Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Kegagahan dan kesaktian Kyai Ngabehi Bahurekso. Dikutip dari portal resmi Kabupaten Kendal. Ki Ageng Cempaluk yang juga punya nama Ki Ageng Joyosingo atau Ki Ageng Ngerang adalah seorang prajurit pilih tanding Kerajaan Pajang dan Mataram. Namun ada keterangan lagi bahwa Ki Ageng Cempaluk adalah ayah dari Joyosingo. Nama Ki Ageng Ngerang yang menjadi julukannya bisa dipahami bila Ki Ageng Cempaluk masih ada hubungannya dengan Ki Ageng Bondan Kejawan atau Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya dari Majapahit dari keturunan ibu. Sebagaimana disebutkan dalam cerita tutur ataupun sejarah rakyat, seorang tokoh biasanya dipanggil dengan memakai panggilan nama leluhurnya bila yang bersangkutan memiliki sifat-sifat yang sama, yang disebut nama Nunggak Semi. Nama Ki Ageng Ngerang, tokoh tua seangkatan Ki Getas Pendowo, ayah Ki Ageng Selo yang menurunkan Ki Ageng Ngenis atau Henis dan berputra Ki Ageng Pemanahan, ayahanda Sultan Mataram pertama Senopati Sutowijoyo, seperti disebut dalam buku Babat Tanah Jawi, diterangkan sebagai berikut. Prabu Brawijaya mempunyai istri atau selir bernama Putri Wandan, berputra laki-laki bernama Raden Bondan Kejawan alias Bondan Surati alias Lembu Peteng, yang kawin dengan Putri Nawangsih putri Ki Ageng Tarub, berputra dua orang, Ki Getas Pendowo yang berputra Ki Ageng Selo, anak Ki Bondan Kejawan yang satunya seorang putri yang dikawinkan dengan Ki Ageng Ngerang. Jadi hubungan antara Ki Ageng Getas Pendowo dengan Ki Ageng Ngerang adalah saudara ipar. Selanjutnya dengan disebut nama Ki Ageng Ngerang mengingatkan pada tiga tokoh besar bersaudara seperguruan, yaitu Ki Ageng Putuh, Ki Ageng Tingkir, dan Ki Ageng Ngerang. Oleh cerita tutur, tokoh Ki Ageng Ngerang ini tidak tertutup kemungkinan merupakan leluhur Ki Ageng Cempaluk, ayah Joko Bahu, yang kemudian hari bernama Tumenggung Bahurekso. Sedangkan dalam buku Babat Tanah Jawi diterangkan bahwa Ki Ageng Selo mempunyai anak 6 putri dan 1 orang putra. Namanya Ki Ageng Ngenis, berputra Ki Ageng Pemanahan, berputra Raden Pangeran Bagus yang tidak lain Sutowijoyo atau Panembahan Senopati. Jadi Joko Bahu atau Tumenggung Bahurekso adalah masih ada hubungan keluarga menyamping terah Mataram. Dengan kata lain, Bahurekso memang bangsawan Mataram, hanya saja ia berasal dari pihak ibu. Sedangkan menurut Amin Budiman, Joko Bahu sebutan lainnya adalah Ki Bahu, adalah sahabat dekat atau orang yang dipercaya oleh Pangeran Benowo. Joko Bahu yang mendampingi Pangeran Benowo mulai dari Pajang, kemudian pindah ke Jipang dan selanjutnya mengembara hingga ke Kendal dan Parakan. Oleh Sunan atau Pangeran Benowo, Ki Bahu diserahkan pada Panembahan Senopati di Mataram sebagai ganti atau wakil dan atas nama Pangeran Benowo. Bila Panembahan Senopati ada keperluan dengannya, maka Ki Bahu lah yang menjadi wakilnya. Karena memang nenek moyang Ki Bahu masih ada hubungannya dengan nenek moyang Mataram. Dengan demikian, kedekatan Ki Bahu dengan Pangeran Benowo itu lebih berdasar pada kesinambungan hubungan erat nenek moyangnya, yaitu antara Ki Ageng Ngerang dengan Ki Ageng Pengging. Baik Ki Ageng Cempaluk ataupun Jaka Bahu memiliki hubungan sangat dekat dengan Panembahan Senopati ing Alogo Sayyidin Panato Agomo Sultan Mataram Sutowijoyo maupun Mahapatih Mataram Ki Mondoroko, nama besar Ki Juru Martani.
Karena drama baktinya kepada kerajaan yang besar dan usianya yang cukup tua, Ki Ageng Cempaluk diberikan tanah pertikan atau otonomi di wilayah Kesesi, sekarang masuk Kabupaten Pekalongan. Hidup bersama dua anaknya, Joko Bahu dan seorang lagi sebagai anak angkatnya Anjarwati, dirasakan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Di padepokan itulah ia menghabiskan masa tuanya dengan penuh syukur kepada Tuhan. Namun sebagai orang yang telah diberi penghargaan, Ki Ageng Cempaluk tetap mencurahkan pikirannya dan sisa-sisa tenaganya untuk Mataram. Sebagai seorang prajurit yang hidup di dua masa, yaitu masa kerajaan Pajang dan Mataram, dan dikenal sebagai prajurit yang mumpuni dalam bidang kanuragan dan ketataprajaan, sehingga ia memiliki pewaris yang bisa melanjutkan pengabdiannya pada kerajaan. Dituturkan bahwa penguasa Kadipaten Kleyangan atau sekarang Kecamatan Subah Batang, Adipati Pengalasan atau Pemejangan, Tumenggung Dipokusumo berencana meluaskan wilayah kadipatennya ke arah timur dengan membuka alas roban untuk areal pertanian dan pemukiman. Adipati Dipokusumo sadar bahwa membuka alas atau hutan bukan pekerjaan yang mudah dan disadari termasuk pekerjaan yang sangat keras, sebuah tugas yang sangat keras dan penuh resiko. Maka ia meminta bantuan Ki Ageng Cempaluk yang terkenal sakti. Karena usia yang mendekati usur, maka tugas itu diserahkan pada putranya Joko Bahu. Dengan tetap didampingi oleh Adipati Tumenggung Dipokusumo, tugas membuat pesawahan dan pemukiman dengan membuka alas atau bebet Wonoroban dilaksanakan dengan baik oleh Joko Bahu. Atas keberhasilannya itu, pada akhirnya Joko Bahu menjadi kepercayaan Adipati Dipokusumo, yang tentu saja keberhasilan itu dilaporkan pada Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam buku Baurekso Tapa ada nama Joko Sentanu yang kemungkinannya satu nama dengan Ki Dipokusumo. Berhasil membuka hutan roban, Sultan Agung menginginkan ada penambahan areal persawahan dan pemukiman dengan cara membuka hutan alas Gambiran, sebuah hutan di sebelah barat Kleyangan yang lebih gawat daripada roban. Dengan menelusuri sungai Sambong yang lebar dan memanjang dari selatan ke utara, dan selanjutnya menjadi prioritas dan sasaran pertama yang harus dikerjakan. Dimulai dengan membuat bendungan di sungai itu, kawasan hutan yang telah dikuasai oleh pendekar kelas tinggi Drubikso merasa kehidupannya diganggu. Tokoh sakti itu melakukan perlawanan pada Joko Bahu. Oleh yang punya cerita disebutkan bahwa antara kedua tokoh itu sama-sama memiliki daya tempur yang luar biasa. Drubikso yang punya aji kuntur geni berhasil dikalahkan. Drubikso dan Joko Bahu saling memukul dengan galah atau watang, embat-embat watang. Tempat pertarungan kedua tokoh itu pada akhirnya disebut berasal dari kata batang, embat-embat watang. Hutan Gambiran merupakan keberhasilan Joko Bahu kali kedua. Sekarang ini tempatnya di daerah Sambong, Batang. Sedangkan pembahasan taktik dan strategi untuk mengalahkan Drubikso sekarang bernama Dracik, yang berasal dari kata diracik, dan keberhasilannya membuka hutan Gambiran ini merupakan kado persembahan terhadap tahun pertama pemerintahan Sultan Agung, tahun 1613. Pada akhirnya Sultan Agung mengutus putra Mataram Ki Mandurorejo untuk menata kembali daerah Kleyangan sepeninggal Ki Dipokusumo. Dari sinilah awal perkenalan Joko Bahu dengan Ki Mandurorejo putra Ki Manduronegoro, yang berarti cucu Ki Patih Mandoroko, yang berarti juga masih saudara dekat dengan Sultan Agung. Bahkan disebut sebagai mertua Sultan Agung, seperti disebut dalam sejarah Kabupaten Pekalongan atau Batang. Tumenggung Mandurorejo diangkat menjadi adipati pada tahun 1922. Bila diruntut
Dengan cerita-cerita di atas, maka 9 tahun kemudian setelah hutan Gambiran, bahkan di atas angka 10 tahun setelah Alas Roban dibuka menjadi perkampungan oleh Bahu Rekso, Tumenggung Mandura Rejo menduduki Pekalongan atau Batang sebagai adipati. Atas jasa-jasa itu, pada tahun yang tidak berselang lama setelah Sultan Agung dinobatkan sebagai Sultan, Joko Bahu diberi penghargaan atas jasa kerja kerasnya menjadi adipati atau penguasa Kendal dengan pangkat Tumenggung, yaitu pada tahun 1614. Tahun penobatan ini memang menjadi perdebatan, bahkan belum diyakini. Namun catatan De Graaf, sejarawan Belanda yang khusus menulis Javanologi, menyebut bahwa pada tahun 1915 Kendal sudah ada seorang gubernur bernama Bahu Rekso. Dengan diangkatnya Tumenggung Bahu Rekso sebagai penguasa Kadipaten Kendal, maka secara hierarki Kadipaten Kendal di bawah langsung Kerajaan Mataram, sebuah karya yang dihias di daerah sendiri, Kabupaten Batang sekarang ini. Sedangkan sebagai penghargaannya menjadi penguasa daerah lain, sedangkan daerah yang dibangunnya atau sebelum menjadi adipati pada akhirnya bernama Kadipaten Pekalongan, termasuk Batang, oleh Sultan Mataram diberikan kepada Mandura Rejo. Artinya bahwa Ki Mandura Rejo datang ke daerah itu, tatanan pemerintahan sudah tertata rapi dan bangunan-bangunan sebagai cikal bakal pemerintah telah ada. Dengan berdasarkan kepentingan pertahanan Kerajaan Mataram, maka oleh Bahu Rekso dan atas persetujuan Sultan Mataram menjadikan wilayah Kaliwungu sebagai alternatif yang terbaik sebagai pusat pemerintahan. Sebutan berikutnya Kadipaten Kendal di Kaliwungu. Begitu seterusnya hingga 1818. Pemerintahan dipindahkan ke kota Kendal seperti sekarang ini. Dalam sejarah Batang sebagai ditulis oleh Raden Sunaryo Basuki ataupun catatan Amin Budiman, Bahu Rekso memang pernah memerintah Kabupaten Pekalongan sebagai pejabat kerajaan. Selanjutnya oleh Raden Sunaryo Basuki juga dituturkan. Ketika itu ia menunjuk Raden Cilik atau Raden Prawiro, seorang ulama masih keturunan ulama Sedayu, Lamongan, Jawa Timur, yaitu Sunan Nur atau Sunan Sendang sebagai Ki Ageng di Batang atau Ki Ageng Gede Batang. Hanya saja keberadaannya di Pekalongan atau Batang sebagai pejabat kerajaan, maka nama Bahu Rekso tidak diabadikan, bahkan tercatat sebagai Bupati Pekalongan atau di Batang. Bila diurut kapan peristiwa itu terjadi, rasanya memang tidak sulit, yaitu sebelum tahun 1614, sebab Mandura Rejo diangkat sebagai Bupati Batang pada hari Senin Pon 8 September 1614. Hanya saja catatan di Pekalongan menyebutkan bahwa walaupun Mandura Rejo menjadi bupati atau penguasa di Batang tahun 1614, tetapi di Pekalongan tercatat tahun 1622 atau 1623 Pangeran Mandura Rejo dan adiknya Tumenggung Upasanta menjadi adipati atau penguasa Pekalongan. Kedua daerah itu merupakan hasil kerja keras Bahu Rekso. Pekalongan berasal dari kata kalong. Cerita tuturnya, di tempat itulah Bahu Rekso melakukan topongalong, menggantung di pohon dan makanannya hanya buah-buahan seperti kalong. Begitu masyarakat menyebut. Usaha bertapa Bahu Rekso ini sehubungan dengan pekerjaan membuat perkampungan dengan membuka hutan Gambiran. Tidak berlebihan jika Bahu Rekso pada akhirnya berhasil membangun 3 daerah pemerintahan sekaligus. Demikian sekilas kisah kegagahan dan kesaktian Kyai Ngabahi Bahu Rekso. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.